Halo manusia, pernahkah kalian melihat patung batu ini? Ya, patung batu yang berasal dari pulau terpencil yang berada di Samudra Pasifik, yakni Pulau Paskah. Patung ini mempunyai sebuah misteri di baliknya. Maka dari itu, simak videonya sampai habis. Situs Rano Raraku, tambang batu di Pulau Paskah, tempat patung-patung batu raksasanya yang terkenal itu dahulu dipahat. Pulau itu adalah penggalan tanah yang bisa dihuni manusia yang paling terpencil di muka bumi. Daratan terdekat adalah pesisir Chile, 3.700 km di sebelah timur, dan Kepulauan Pitcairn, Polinesia, 2.100 km di sebelah barat. Oh my god! Rano Raraku adalah kawah vulkanik yang nyaris membulat dengan diameter sekitar 500 km. Di luar atau di dalam dinding kawah tersebut tersebar 397 patung batu yang secara terstilisasi menggambarkan tubuh manusia laki-laki berkuping panjang tanpa kaki, kebanyakan setinggi 4-6 meter, namun yang paling besar setinggi 21 meter. Lebih tinggi dari bangunan modern yang berlantai 5 dan berbobot mulai dari 10 sampai 270 ton. Tiga jalan pengangkutan dengan lebar 8 meter memancar ke utara, barat, dan selatan sampai sejauh 15 km ke arah pesisir Pulau Paskah. Tersebar di sepanjang jalan itu terdapat 97 patung lain yang seolah-olah ditinggalkan sewaktu sedang diangkut dari tambang batu itu. Di sepanjang pesisir dan terkadang di pedalaman pulau ada sekitar 300 pelataran batu. Sepertiga di antaranya tadinya menyokong atau berdekatan dengan 393 patung lain lagi. Semuanya sampai beberapa dasawarsa lalu tidak berdiri tegak, melainkan tergeletak. Banyak di antaranya seperti digulingkan dengan sengaja agar patah di bagian leher. Dari tepi kawah, ada pelataran terdekat sekaligus terbesar yang bernama Ahu Tongariki, yang menurut Claudio Cristino yang sebagai ahli arkeologi merupakan landasan bagi 15 patung terguling yang didirikan kembali pada 1994 menggunakan katrol yang mampu mengangkut bobot 55 ton. Dengan mesin modern, tugas mengangkat patung itu terasa sulit, kata Claudio, sebab patung terbesar Ahu Tongariki berbobot 88 ton. Padahal populasi Polinesia prasejarah di Pulau Paskah tidak memiliki katrol, roda, mesin, perkakas logam, hewan hela, maupun sarana lain kecuali kekuatan otot manusia untuk memindahkan dan mendirikan patung-patung itu. Patung-patung yang berada di tambang baru berada pada segala macam tingkat penyelesaian. Sebagian masih melekat ke batuan dasar tempatnya dipahat. Bentuk dasarnya telah terlihat, tapi detailnya belum. Sejumlah patung di tambang itu memperlihatkan tanda-tanda bekas, dipatahkan atau dirusak dengan sengaja, seolah-olah dilakukan oleh pemahat-pemahat kelompok lain yang saling bersaing dan saling merusak produk yang mereka hasilkan. Patung. Di bawah salah satu patung ditemukan seruas tulang jari manusia, barangkali putus karena kecelakaan pada saat pembuatan patung atau awak pemindahan patung. Siapa yang memahat patung-patung itu? Bagaimana para pemahat memindahkan patung-patung besar itu? Dan mengapa mereka bersusah payah memahat patung-patung itu? Dan mengapa akhirnya mereka merobohkan patung-patung itu?
Misteri Pulau Paskah yang sedemikian banyak langsung disadari oleh orang Eropa yang menemukannya, sang penjelajah Belanda, Jacob Roggeveen, melihat Pulau Paskah itu pada hari Paskah, 5 April 1722, yang menjadi asal mula nama yang ia berikan dan masih digunakan sampai sekarang. Roggeveen bertanya-tanya pada diri sendiri, bagaimana cara orang Polinesia menyambutnya ketika mendarat di pesisir Paskah, mencapai pulau seterpencil ini. Kini kita tahu bahwa pelayaran ke Pulau Paskah dari Pulau Polinesia terdekat sebelah barat memerlukan waktu yang kurang lebih sama. Oleh karena itu, Roggeveen dan pengunjung Eropa sesudahnya terkejut mendapati kendaraan air yang dimiliki penduduk pulau itu hanyalah kano-kano kecil dan bocor, berpanjang tak lebih dari 3 meter, yang hanya mampu menampung satu atau paling banyak hanya 2 orang. Tutur Roggeveen. Perahu-perahu mereka buruk dan rapuh saat digunakan, sebab kano-kano mereka dibuat dari penyatuan banyak potongan kayu kecil dan kayu sebelah dalam yang ringan, yang secara ahli mereka anyam jadi satu, dengan utas-utas berpilin yang sangat halus, dibuat dari tumbuhan padang yang disebutkan di atas. Namun karena mereka tidak punya pengetahuan dan terutama material untuk menambal kebocoran dan merapatkan banyak sekali sela-sela di kano mereka, kano-kano itu pun sangat bocor. Oleh karena itu, separuh waktu mereka terpaksa digunakan untuk membuang air yang masuk. Bagaimana bisa sekumpulan manusia pengkoloni beserta tanaman pangan, ayam, dan air minum bisa bertahan melalui pelayaran 2,5 minggu dalam perahu semacam itu? Roggeveen bingung memikirkan bagaimana para penduduk pulau menegakkan patung mereka. Kata Roggeveen yang kebingungan, patung-patung itu pada awalnya membuat kami tercengang, sebab kami tidak bisa paham bagaimana orang-orang ini yang tak punya kayu tebal berat untuk membuat mesin apapun, apalagi tambang yang kuat, ternyata mampu menegakkan patung-patung semacam itu, yang tingginya mencapai 9 meter dan berbadan tebal. Apapun tepatnya metode yang digunakan penduduk pulau untuk menegakkan patung-patung itu, mereka memerlukan kayu berat dan tambang kuat yang dibuat dari pohon besar. Seperti yang Roggeveen sadari, padahal Pulau Paskah yang dia lihat adalah tanah tandus tanpa sebatang pun pohon atau semak yang tinggi lebih dari 3 meter. Kata Roggeveen lagi, kami pada awalnya dari jarak yang jauh mengira Pulau Paskah berpasir. Alasannya adalah kami mengira rumput layu, jerami, atau tumbuhan lain yang terpanggang dan terbakar sebagai pasir. Sebab penampilan yang tandus tak memberikan kesan lain kecuali kemiskinan dan kesengsaraan semata. Apa yang terjadi pada semua pohon yang dahulu pastilah berdiri di sana? Mengorganisasi pemahatan, pemindahan, dan penegakan patung sebesar itu pasti membutuhkan masyarakat kompleks beranggotakan banyak yang hidup dalam lingkungan yang cukup kaya untuk menyokongnya. Apa yang terjadi pada populasi yang dulu besar itu? Pemahatan, pemindahan, dan penegakan patung membutuhkan banyak pekerja yang terspesialisasi. Bagaimana mereka semua diberi makan, padahal Pulau Paskah yang dilihat Roggeveen tak punya hewan daratan asli yang lebih besar dari serangga, dan tidak ada hewan peliharaan selain ayam. Masyarakat yang kompleks tersiratkan juga oleh tersebarnya sumber daya Pulau Paskah dengan tambang batunya di sebelah ujung timur, bebatuan terbaik untuk membuat perkakas di barat daya, pantai terbaik untuk memancing di timur laut, dan lahan pertanian terbaik di selatan. Mengekstrak dan mendistribusikan semua produk itu pastilah membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan ekonomi pulau. Bagaimana bisa ekonomi semacam itu muncul di bentang alam gersang dan miskin itu? Dan apa yang terjadi padanya? Penjelajah Norwegia, Thor Heyerdahl, yang enggan menyatakan bahwa orang-orang Polinesia yang menyebar dari Asia melintasi Pasifik Barat memiliki kemampuan-kemampuan semacam itu. Ia berargumen bahwa sebenarnya Pulau Paskah didatangi dari seberang Pasifik Timur oleh masyarakat Indian Amerika Selatan yang maju
yang sendirinya menerima peradaban dari masyarakat-masyarakat yang lebih maju di dunia lama, serta yang di seberang Atlantik, ekspedisi Kon-Tiki-Heyerdahl yang ternama beserta berbagai pelayaran lain yang dia lakukan dengan rakit bertujuan untuk membuktikan bahwa kontak-kontak prasejarah lintas samudra semacam itu tidak mustahil, dan untuk mendukung hipotesis tentang adanya hubungan antara piramida-piramida Mesir kuno, bangunan batu raksasa Kekaisaran Inka di Amerika Selatan, dan patung-patung batu raksasa Pulau Paskah. Penulis Swiss, Erich von Däniken, yang mempercayai adanya kunjungan-kunjungan astronot dari luar angkasa bumi, melangkah lebih jauh dengan mengklaim bahwa patung-patung Pulau Paskah adalah hasil karya makhluk-makhluk luar angkasa cerdas yang memiliki pendekatan ultramodern terdapat di Pulau Paskah dan akhirnya diselamatkan. Kini telah muncul penjelasan atas misteri-misteri ini yang menyatakan bahwa yang digunakan untuk memahat patung-patung itu adalah beliung batu dan berbagai perkakas lain yang tampak berserakan di Rano-Raraku, bukan peralatan ruang angkasa hipotesis. Sementara yang memahat adalah penduduk Pulau Paskah yang berasal dari Polinesia, bukan orang-orang Inka atau Mesir. Dalam isolasi sempurna dengan kondisi alam yang tandus begitu, bagaimana bisa di Pulau Paskah terbentuk suatu masyarakat yang kompleks sehingga bisa membuat patung-patung berat yang beratus-ratus? Temukan jawabannya di video berikutnya. See you next time. Bye. Bye-bye.